Ka. Apa? Yahzun. Oke, Yahzun sudah. Terus masuk Ka. Ka. Engkau. Engkau. Oke, tahu. Isim ke fi'il harf nih. Isim. Isim domir. Isim domir ya. Domir mutasil. Bagus. Domir mutasil dengan apa? Dengan fi'il. Oke. Jadi mananya menjadi apa tuh kalau di mutasil dengan fi'il mudhari? Ingat tak? Jadi kalau ada apa? Itu taksir itu jamak. Kalau ada apa? Ada fi'il kan? Mesti ada apa? Fa'il kan? Fa'il. Jadi fa'il ini sebenarnya dalam fi'il itu adalah ganti nama. Apa dia bahasanya? Domir. Sama ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Fi'il madhi mana telah membaca dia contohnya. Ada dia di situ. Domir kan. Jadi dia ini adalah sebagai fa'il. Kalau fi'il mudhari dia membaca. Dia itu ganti nama kan, domir kan. Tapi sebenarnya dia sebagai apa? Fa'il. Kemudian bacalah oleh engkau. Jadi engkau itu adalah sebagai domir, dia adalah fa'il juga. Tapi maknanya di sini kalau kita tengok kan, ya, dalam perkataan telah membaca dia ada tak disebutkan yang melakukan situ? Tak disebutkan. Tapi bila disebutkan fa'ilnya itu dia berbaris apa? Atas ke depan ke bawah. Jadi kalau saya contohkan gini, telah mencipta dia, apa dia? Pasalnya? Khalaqa. Khalaqa. Ya. Khalaqa mana telah mencipta dia. Dia itu maksudnya apa? Ganti nama kan? Perbuatannya mencipta kan? Dia itu adalah ganti nama. Jadi sebenarnya ganti nama atau dia itu sebagai apa? Fa'il kan, mencipta diri sebagai fa'il. Cuma sekarang dia sini kita tak tahu kan barisnya apa kan? Sebab tak disebutkan. Tapi bila disebutkan, dia barisnya apa? Baris contohnya sini, telah mencipta dia. Siapa mencipta di sini? Allah. Khalaqa Allahu ka Allah ka Allah. Jadi maknanya kalau dia sebutkan fa'ilnya itu dia berbaris apa? Baris depan. Kalau disebutkan ya. Kemudian dalam fi'il ini dia kadang-kadang memerlukan objek. Objek apa bahasa Arabnya? Maaf. Tapi kadang-kadang dia tidak memerlukan objek. Tiada maf'ul. Contohnya di sini kan, telah mencipta dia. Ini perbuatannya menciptakan. Mesti dalam fi'il itu masih ada apa? Ada ganti nama domir kan, ada fa'il kan. Tapi sekarang dalam perkataan mencipta ini ada tak objeknya? Maf'ulnya ada tak? Tak disebutkan. Tapi ada tak? Ada. Mesti ada lah kan yang diciptakan. Apa dia? Manusia contohnya kan. Apa bahasa manusia? Al-insan. Al-insan. Jadi al-insanu ke al-insani ke al-insana. Al-insa. Jadi barisnya apa tuh? Jadi kalau maf'ul tuh dia berbaris atas. Kalau disebutkan. Cuma dia kadang-kadang ada juga maf'ul tuh dia tidak berbaris atas. Dia berbaris apa? Dia kebal, tak boleh berubah. Contohnya apa? Berbentuk apa? Ganti nama. Apa tuh? Ganti nama domir. Dia kalau dia berbentuk atas maf'ul kan. Tapi kalau dia tidak disebutkan biasanya domir. Kenapa? Dia tidak, karena dia domir nih termasuk yang tidak berubah. Dia
kebal. Contohnya dalam ayat inilah. Yahzunka. Jadi perkataan yahzun nih perbuatannya apa? Sedih kan atau menyedihkan ya. Siapa yang tukang buatnya? Dalam perkataan yang menyedihkan itu apa? Siapa yang perbuatannya yang menyedihkan apa tuh di sini? Dalam perkataan yahzun. Iya. Tapi sebenarnya kita dalam perkataan sini Yahzunka tuh dia maksudnya. Iya. Tapi iyanya apa? Kekafiran, maksudnya kan? Kufruhu kan, kekafiran kan? Tapi maksudnya iya. Jadi dia tuh Yahzun kan? Jadi sekarang ada tak di sini objeknya di sini Yahzunka? Ada tak objeknya? Dia menyedihkan engkau. Ada tak? Objeknya ada. Apa dia objeknya? Maf'ulnya ada tak? Maf'ulnya? Dalam perkataan yahzunka ada tak objeknya di sini? Ada. Itu apa dia? Engkau nih lah. Engkau. Anta. Jadi jangan ia menjadikan engkau. Engkau itu jadi objek. Fa'il dia bukan objek. Iya? Tadi dia kata itu fa'il. Lepas itu Bukan. Yang menjadi fa'ilnya kan kekafiran. Tapi di sini kita belum sampai lagi ayatnya kan. Nanti kita akan nampak. Macam mana kekafiran itu sebagai fa'il? Coba. Fala yahzunka kuf. Barisnya apa tuh kufruhu? Depan kan. Kaidahnya kan kalau fa'il itu barisnya apa? Depan. Kalau fa'il barisnya apa? Baris depan. Jadi kekafiran ini sebagai apa? Fa'il. Yang membuat ya. Susunan itu tak semestinya fi'il, fa'il, maf'ul. Iya, Boleh betul. fi'il, maf'ul, fa'il. Betul, boleh. Oleh itu kaidah kita ikut Al-Quran. Enggak, Al-Quran ikut kaidah kita. Jadi dalam kaidah kita tuh macam ini kan. Yang namanya fa'il biasanya selepas fi'il. Khalaqa Allahu al-insana. Yang dalam gambaran kita macam ini kan. Di sini rupanya fa'ilnya selepas maf'ul. Tapi kita tahu yang namanya fa'il ini sebagai fa'il karena barisnya baris depan. Fala yahzunka kufruhu. Gitu ya. Jadi khalaqa Allahu al-insana ya, itu ya. Oke, jadi mananya? Jadi ka ini sebagai apa, Kak? Selain sebagai domir apa tadi? Domir yang melekat. Jadi domir mutasil. Jadi mutasil tuh dia boleh melekat satu dengan isim. Ya kan? Isim. Contohnya buku engkau. Apa bahasa buku engkau? Buku apa bahasa buku? Buku. Bahasa Arabnya buku apa buku? Kitab. Buku engkau. Kita buka, ya kan? Jadi kita buka. Kemudian ini isim kan, buku isim ya. Kemudian yahzunka. Yahzunka. Yahzun itu isim ke fi'il haraf. Jadi maknanya di sini maknanya domirnya nih melekat atau mutasil dengan fi'il. Nanti juga kita akan jumpa juga ada yang namanya domir itu melekat dengan apa? Dengan haraf. Contohnya apa di sini? Contohnya kita kalau haraf tuh dalam diagram di sini contohnya apa? Bi. Apa maknanya bi? Dengan engkau maksudnya. Bika. Itu maknanya domirnya bercantum atau melekat dengan haraf. Oke. Jadi kalau dia dalam kaidah kita, jadi kalau seandainya ada fi'il ya, kemudian melekat bercantum dengan domir. Contohnya dengan tadi kan yahzunka kan. Yahzunka. Fala yahzunka. Oke. Maka di sini sebagai apa? Apa nih?
maf'ul. Nah, ya. Ya, sebagai maf'ul. Jadi kalau di sini yahzun memang sudah ada fi'il dengan fa'il kan? Yahzun apa perbuatannya di sini? Yahzun ya. Ya. Ataupun dia sedih, dia menyedihkan kan? Apa dia fa'ilnya? Siapa yang membuatnya? Ia. Ia di sini pada kekafiran tadi kan. Tapi mananya ada tukang buatnya. Sekarang mananya ada tak objeknya di sini? Ada. Itu objeknya apa? Ka di sini. Gitu ya. Jadi kalau ada fi'il kemudian melekat dengan domir, maka otomatis dia punya domirnya nih menjadi apa? Menjadi maf'ul. Maf'ul ni apa lagi Ustaz? Dia fa'il. Maf'ul tu objek macam ni kan, kalau membaca. Dalam perkataan membaca ni atau dia membaca, ada perbuatannya apa? Membaca kan? Siapa tukang buatnya? Dia. Ada tak objeknya dalam perkataan baca ni? Yang dia mesti ada. Ada tak? Mesti ada. Walaupun tapi mungkin Ustaz tak sebutkan di sini. Membaca buku ke, membaca surah khabar ke, membaca majalah, membaca Al-Quran ke misalnya kan. Mesti ada yang dibaca kan. Jadi maknanya memerlukan objek dalam perkataan membaca ini. Tapi nanti kita akan jumpa juga yang namanya fi'il atau perbuatan ini yang tidak memerlukan objek. Contohnya apa? Dia berjalan. Perbuatannya apa? Berjalan. Siapa yang tukang buatnya? Dia. Ada tak objeknya di situ? Tak payah. Itu yang Ada yang cakap, ada Ustaz, kaki. Kaki itu bukan objek, kaki itu alat untuk berjalan. Dia bukan objek. Ya. Itu maknanya dia tak memerlukan objek. So maf'ul tu mesti ada objek lah. Maksudnya kadang dalam hal itu saya nyatakan di sini, kadang ada fi'il yang memerlukan objek. Ini objek. Maf'ul. Tapi kadang-kadang tidak ada objek. Mafi itu maknanya tiada. Mafi ini maknanya tiada, ya. Tiada objek. Jadi tiada objek. Tiada objek. Tiada objek. Ya. Kalau di sini ada objek, ya. Ada objek, ya. Oke, terus Kak, boleh sambung? Jadi Ka ni, jadi jantinanya apa? Jantinanya muzakkar. Jumlah bilangannya Mufrad. Jantina yang keberapa? Nama yang kedua. Kedua pada domirnya? Kedua anta. Anta. Ya, jadi Ka ni selain domir mutasi dia sebagai objek atau maf'ul. Oke. Kemudian kufru. Kufru kekafirannya. Kekafiran isim. Isim apa namanya ini? Macam mana Kak tahu dia isim? Tandanya apa? Ada alif lam tak ada. Tanwin tak ada. Baris bawah pun tak ada. Mudhaf. Mudhaf kekafirannya. Jadi sebagai isim apa? Mudhaf satu. Isim apa mana isim mudhaf tadi? Isim yang ditambah. Kemudian selain mudhaf apa lagi nih? Kufruhu. Apa tuh? Fa'il. Apa mana fa'il tuh tadi? Tukang. Iya, orang yang membuat ya. Macam mana kita tahu dia sebagai fa'il? Yahzunka. Kalau yahzunka fala yahzunka kufruhu. Ini dia. Baris depan. Maka di sini kufru ini sebagai apa? Fa'il. Kang buatnya. Di sini domir kan. Jadi kalau ada isi, ada fi'il dengan jumpa dengan domir, maka dia menjadi domir itu jadi maf'ul. Apa fi'il? Apa fi'il? Fi'il madhi ke, fi'il mudhari ke, fi'il amar,
jumpa dengan domir, maka dia menjadi, domirnya menjadi apa? Menjadi maf'ul. Ya, nah, jadi ada fi'il kan? Kalau fi'il kan tadi kita sudah terangkan mesti ada ganti nama, ya kan? Fi'il madhi di ujung telah membaca dia. Itu. Kalau fi'il mudhari dia membaca, di pangkat ayat kan. Kalau fi'il amar bacalah oleh engkau. Jadi maknanya mesti ada ganti nama kan? Mesti kalau fi'il kan. Tapi bila dia fi'il ini berjumpa dengan domir, macam ni kan? Bila fi'il berjumpa dengan domir, maka otomatik dia punya domirnya ni menjadi maf'ul. Ya. Walaupun kita nampak kan, di sini mungkin memang dari atas kebetulan ya, tapi memang dia sebenarnya letak manapun dia macam ni. Nanti kita akan jumpa juga dia tidak berada atas. Contohnya yahzunni, menjadikan aku, gitu kan? Atau menjadikan ki misalnya kan, ki baris bawah pula kan. Jadi tak kisah. Tapi maknanya fi'il aja berjumpa dengan dhamir maka dia menjadi maf'ul. Dari sini macam mana dia sebagai fa'il? Sebab kita tengok di ujungnya baris depan. Ya, itu ya. Kufru. Okey. Sebagai fa'il dan juga sebagai apa kita tadi kan? Sebagai isim mudhari, isim yang ditambah. Okey, jantinanya apa? Kufru. Jantinanya muzakkar. Jumlah bilangannya mufrad. Ya. Nanti nama ketiga huwa. Okey. Lepas tu nya domir mudhafun ilaih. Ya, bagus. Domir munfasil. Ya, ada munfasil mudhafun ilaih, jantinanya muzakkar. Ya. Jumlah bilangannya mufrad. Nama yang ketiga huwa. Okey, bagus. Cuba, boleh. Ila kepada na kami. Ila haraf Apa namanya? Ila. Kalau kita tengok dalam diagram, apa ni? Ila. Apa harap itu ila tu? haraf jar. Harap jar. Apa mana harap jar? Pembaris bawah apa? Pembaris bawah isim selepasnya, ya. Jadi dia hanya membaris bawahkan isim saja, ya. Membaris bawah isim selepasnya. Jadi apa kerjanya harap jar? Membariskan bawah isim selepasnya. Okey, selepas ila apa? Nah. Apa mana naka? Kami. Isim ke fi'il ke haraf? Domir. Domir apa? Domir. Domir ada, kalau kita tengok dalam diagram itu kan ada kan? Domir ada dua. Domir munfasil ke domir mutasil? Mutasil. Mutasil dengan apa? Melekat dengan apa? Mutasil melekatkan, bercantum dengan apa? Ilah itu apa dia? Kepada itu apa? Isim ke fi'il haraf? Jadi maknanya domirnya bercantum dengan haraf jar. Bagus ya. Karena macam tadi kan kita berjumpa dalam perkataan apa tu? Yahzunka. Yahzunka tu maknanya domirnya melekat dengan fi'il. Ini maknanya domirnya melekat dengan haraf jar. Maka menjadi apa kalau dia melekat dengan haraf jar? Dia jadi haraf jar. Menjadi berbaris apa? Atas. Jadi haraf jar tadi apa? Apa kerjanya? Membariskan bawah. Maka di sini menjadi baris apa? Isim ke fi'il haraf? Domir. Isim ke bukan? Isim ke fi'il ke haraf? Domir itu. Haraf. Domir. Aku, kami, dia. Haraf. Isim kan? Jadi walaupun macam haraf tapi dia bukan haraf. Kami, kita kan. Takkan kita harap nyambung kan diri kita, cuma dia sebagai ganti nama. Ya.
Jadi maknanya isim apa? Isim ganti nama. Jadi bahasa Arabnya isim domir ya. Cuma kita mungkin sering menyebutkan domir saja. Tapi sebenarnya dia boleh kita lebih lekapnya isim domir. Dia domir apa tadi? Yang lengkapnya isim domir mutasil. Mutasil dengan apa? Maka dengan apa? Haraf apa? Maka menjadi nangnya menjadi baris apa? Atas. Memang agak keliru. Sebab apa? Nah itu macam baris atas kan? Tapi baris atas bukan na itu sebenarnya. Isim majrur Bukan. Sebenarnya na, perkataan na ini barisnya apa? bawah. Bukan. Baris atas. Kita nampak perkataan na itu baris mati Dia sebenarnya. mati. Ya. Ini baris mati. Dia bukan baris atas juga. Dia baris mati. Sini mati. Hah? Alif tuh. Alif Jadi kan Nah kan, jadi bukan baris atas ataupun bukan baris, tapi posisinya walaupun dia berbaris mati atau kalau mungkin macam abang tadi cakap nih baris atas gitu kan, dia sebenarnya posisinya tetap berbaris bawah atau majrur. Kenapa dia baris bawah? Sebab tadi ada haraf jar, kerjanya membariskan bawah isim selepasnya. Ya, jadi oleh itu walaupun ianya tidak berbaris bawah, tapi dia berbaris bawah juga. Sebab dia kenapa tidak berbaris bawah? Sebab dia mabni. Iya, itu dia jawabannya. Sebab dia kebal. Jadi domir ini dia adalah suatu isim yang tak boleh berubah. Macam tadi kan, yahzunki. Letak manapun ki juga engkau. Gitu. Jadi dia ada isim yang mabni atau yang kebal. Oke, jadi isim domir muttasil dan juga isim yang berbaris bawah. Bahasa Arabnya yang berbaris bawah isim majrur. Isim majrur. Jantinanya apa? Lelaki. Atau bahasa Arabnya mudzakkar. Jumlah bilangannya ramai, betul ya. Jamak. Ganti namanya ke berapa? Satu, kedua, ketiga, ke satu ya. Apa dia? Kata pertama apa dia? Nahnu. Bagus ya. Ilaina, oke. Lepas tu marji'uhum, oke. Coba marji'uhum. Marji'u tempat kembali. Mereka. Ada berapa perkataan tu? Marji'uhum. Dua. Pertama marji'u. Isim ke fi'il ke haraf? Marji'u. Fi'il. Oke. Kalau fi'il ada tiga kan fi'il kan? Fi'il madhi ke mudhari' ke amar. Marji'u. Mudhari', oke. Tandanya fi'il mudhari' ada apa? Dimulakan dengan ganti nama. Dia kembali, ada tak perkataan dia kembali? Mana fi'il mudhari' bukan? Isim. Isim. Ya, jadi bukan isimnya. Kalau memang ujungnya kita tengok baris depan, tapi pastikan yang namanya fi'il itu mesti ada apa tadi? Ada ganti nama. Kalau tidak ada ganti nama, walaupun nampaknya macam fi'il kan, dia bukan fi'il. Jadi pastikan kalau dia ada ganti nama, barulah ini namanya fi'il ya. Dalam kaidah kita begitu ya. Oke, jadi maknanya dia adalah isim. Oke, isim kan apa tandanya jadi isim? Alif lam. Oke, satu dari maknanya alif lam tak ada. Tanwin pun tak ada. Baris bawah pun tak ada kan? Mudhof tak ada. Mudhof tak ada. Iya. Tempat kembali mereka dia mudhof. Oke. Jadi satu ada daripada makna juga ya. Jadi apa marji'u? Mudzakkar. Jumlah bilangannya satu. Mufrad. Ganti nama yang keberapa? Ketiga. Isim otomatis ketiga. Apa domirnya? Tadi mufrad ke jamak. Marji'u. Satu ke banyak? Satu. Maknanya apa domirnya? Ketiga apa domainnya? Huwa. Bagus. Pas marji'u. Hum. Apa mana hum? Mereka. Isim ke fi'il ke haraf? Hum. Isim domir. Domir apa? Munfasil. Munfasil apa mana munfasil? Tengok dalam diagram. Munfasil ke muttasil dia? Ataupun muttasil ya. Oke, kita tengok juga dalam Al-Qur'annya. Kita tengok Al-Qur'an
Kalau dia melekat ke tak melekat. Nah, dia mana muttasil tu melekat ke tak melekat? Lekat. Melekat. Melekat dengan apa tadi? Marji'u. Marju. Marju itu apa dia? Isim fi'il haraf? Isim. Isim apa namanya? Isim mudaf. Mudhaf. Maka hum ni menjadi apa? Mudafun ilaih. Otomatik menjadi mudhafun ilaih. Okey, kalau mudhafun ilaih tandanya apa di ujungnya? Baris mati. Apa? Siapa yang boleh bantu? Apa kalau mudhafun ilaih? Baris bawah. Tapi kita tengok sini kan, dia baris mati karena dia kebal juga, mabni kan. Jadi dia baris mati. Jadi contohnya kalau di sini hum ni kembali kepada siapa? Orang-orang kafir kan. Jadi kalau kita letakkan al-kuffar, al-kuffar ni maknanya jamak daripada kafir, ataupun boleh juga al-kafirin, boleh juga al-kafirin ataupun al-kuffar, orang-orang kafir. Jadi kalau kita letakkan marji'u, tempat kembali orang-orang kafir, al-kuffaru ke al-kuffaru al-kuffari. Marji'u al-kuffari. Jadi kalau mana mudhaf, tandanya apa kalau mudhaf tandanya itu? Tiada alif lam, tiada tanwin. Kalau baris tak kisah, kadang-kadang dia boleh baris depan, dia boleh baris bawah, boleh baris atas ya. Kemudian yang namanya mudhafun ilaih tandanya apa? Ada alif lam. Apa dia? Ada alif lam ya. Contohnya tempat kembali orang kafir tadi al-kuffar kan ada alif lam. Kemudian juga boleh berbaris bawah. Dia juga baris bawah ya, dia masih baris bawah ya. Al-kuffari, kecuali yang kebal ya, macam ni kan. Hum. Jadi al-hum ni domir kan. Jadi juga maknanya mudhafun ilaih juga boleh berbentuk domir. Satu ada alif lam, berbaris bawah, dan juga domir. Juga apa lagi? Ada tanwin. Contohnya kalau kita tak menggunakan alif lam, marji'u al-kuffarin. Kuffarin, tempat kembali orang-orang kafir. Kalau kita tak menggunakan alif lam lah. Okey. Ini sekarang marji'uhum ya. Hum ni jantinanya apa? Hum? Mudzakkar, jumlah bilangannya ramai, jamak. Ganti nama yang keberapa? Ketiga. Apa domirnya? Hum. Marji'uhum. Okey. Boleh kak? Sambung kak? Berapa perkataan tu? Fanunabbi'uhum. Pertama fa, maka kan. Nunabbi'u, kami mengkabarkan. Hum, mereka. Jadi fa ni jadi fa nunabbi'u ada berapa perkataan? 3. Okey. Pertama fa kan, isim ke fi'il ke haraf fa? Maka. Haraf ya. Jadi fa tadi kita sertakan lebih kurang macam huruf waw kan ya. Jadi fa ni, fa apa namanya ni? Istinaf. Kalau istinaf apa maknanya istinaf? Permulaan ayat. Adakah yang menunjukkan permulaan ayat? Biasanya kalau permulaan di permulaan ayat lah, ini tengah-tengah kan. Adakah ya permulaan ayat? Bukan ya. Atof. Atof. Jadi kita boleh menyatakan atof. Kita tengok dulu. Adakah ia menyambungkan cerita? Jadi tempat kepada kami, tempat kembali mereka, maka kami mengabarkan kepada mereka dengan apa yang telah mereka lakukan. Jadi kalau atap penyambungan cerita kan. Jadi maknanya betul-betul nyambungkan nih. Kemudian ada lagi satu fa, namanya fa pengikat. Apa pengikat apa? Bahas fa rabithah. Okey. Maka mana yang sesuai? Adakah ia mendengar permulaan cerita? Fa permulaan bukan mungkin. Jadi atof ke atau pengikat rabithah? Kepada kami tempat kembali mereka, maka kami mengabarkan mereka. Itu yang lebih sesuai, yang lebih tepat ya, fa rabithah. Okey, lepas tu nunabbi'u. Apa makna nunabbi'u? Kami mengkabarkan atau kami memberitakan. Isim ke fi'il haraf ni? Nunabbi'u isim. Kami mengkabarkan atau memberitahukan. Isim ke? Isim domir. Ya, jadi
Isim domir tuh biasanya dia sama ada melekat ataupun terpisah kan. Oke. Di sini dia sebenarnya dalam satu perkataan, kami memberitakan. Nah, itu menunjukkan apa tuh? Ada kayak yang menunjukkan isim. Kalau fi'il. Fi'il. Kan fi'il apa namanya? Fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari karena dimulakan apa? Ganti nama kami. Kemudian kita tengok di ujungnya barisnya apa tuh? Nabiu, ya kan? Jadi maknanya dia di ujungnya baris depan. Confirm lah ya, maknanya kalau fi'il mudhari di ujungnya baris depan. Oke, jantinanya apa? Nabiu. Mudzakkar, jumlah bilangannya jamak, ganti nama yang keberapa? Apa domirnya? Betul, ganti nama ketiga. Kami. Kami itu macam ini. Jadi kami itu macam ini ya, macam ini ya, atau macam ini ya, atau macam ini. Kami. Pertama kami kan. Kita yang pertama. Apa domirnya? Kalau pertama kami, ana ke nahnu. Nahnu, kami. Oke, lepas tu hum. Apa mana hum? Mereka. Isim fi'il harf nih. Hum. Ya. Isim fi'il harf. Mereka hum. Mereka, aku, dia, mereka, engkau. Itu apa tuh? Mereka. Isim fi'il harf. Isim apa namanya? Isim ganti isim domir. Domir apa? Kita tengok dalam diagram itu. Domir muttasil atau munfasil? Mereka. Kami mengkabarkan mereka. Kita tengok kalau dia melekat, kita tengoklah hurufnya melekat dengan domirnya itu melekat dengan itu melekat ke tak melekat. Melekat domir apa namanya? Domir muttasil. Jadi kalau dia muttasil dengan fi'il maka menjadi apa hukumnya? Iya, menjadi apa? Menjadi apa? Maf'ul. Macam tadi kita sampaikan kan? Tadi itu. Jadi kalau ada fi'il, ya kan? Yahzun kan? Yahzun fi'ilnya apa? Perbuatannya dia menyedihkan. Mesti kan kalau setiap fi'il itu mesti ada ganti nama. Jadi ganti nama itu sebenarnya hakikatnya dan sebagai apa? Fa'il. Apa dia? Fa'il. Mesti domir itu sebagai fa'il. Dia menyedihkan. Di sini dia kami mengkabarkan. Jadi kami itu sebagai apa? Fa'il. Perbuatannya mengkabarkan. Jadi hum itu sebagai apa? Domir kan? Jadi sebagai apa domirnya? Jadi kita terangkan tadi di sini, maka ka di sini sebagai apa, Kak? Sebagai objek ataupun bahasa Arabnya objek maf'ul. Jadi hum ini sebagai apa tadi? Sebagai maf'ul ya. Yang tidaknya apa hum? Mudzakkar, jumlah bilangannya jamak. Ganti nama yang keberapa? Pertama, kedua, ketiga. Ketiga, apa domirnya? Satu ke ramai. Hum. Hum ya. Oke, jadi tadi kita terangkan ya. Di sini kalau maf'ul tuh barisnya apakah? Ya. Baris atas. Ini humnya barisnya apa? Depan. Kenapa? Hum baris depan. Baris mati kan? Jadi tetapi dia posisinya sebenarnya baris apa? Baris atas. Tapi dia tidak baris atas. Kenapa? Dia kebal mabninya. Oke, terus bima amilu. Coba Kak, bima amilu. Dengan ya isim fi'il harf di haraf apa? Haraf jar. Apa haraf jar pembaris bawah ya, isim selepasnya. Oke, ma apa yang isim ke fi'il harf ma? Apa yang
Isim ke fi'il ke haraf? Ma. Ma. Isim itu kalau apa yang? Nah, tengok dalam diagram. Dalam diagram yang warna pink. Isim itu fi'il ke haraf? Ma. Isim apa namanya? Isim mausul ya, tapi dia tidak spesifik ya untuk laki-laki ke perempuan ya, tapi dia umum ya. Ini tak payah diuraikan. Tapi posisinya apa sebenarnya di sini? Posisinya apa? Apa yang di sini? Posisi dia punya position. Gitu ya. Dia punya kedudukan dia, apa dia? Bawah. Baris. Apakah? Kenapa dia baris bawah? Iya, ada haraf bah tadi sebelumnya haraf jar. Maka di sini ma pun juga isim yang berbaris bawah. Apa bahasanya? Isim majrur. Kenapa dia tidak majrur? Mabni, sama juga begitu ya. Oke, lepas itu amilu. Apa mana amilu? Telah beramal mereka atau mengerjakan mereka ya, mengerjakan mereka. Isim fi'il haraf nih, amilu. Fi'il apa? Madhi. Oke, jantinanya apa? Mudzakkar. Jumlah bilangannya macam mana Kak tahu dia jamak? Apa tandanya? Satu daripada maknanya mereka. Satu apa lagi? Ada hujungnya apa? Ada huruf waw dengan alif. Itu tandanya jamak. Waw dengan alif. Amilu. Macam tadi kita kan terangkan ya. Ini kan yuslimu ya kan, waw dengan alif ini tandanya tanda jamak. Ini ma ini tanda dua musanna ya. Amilu. Oke, tanda jamak. Ganti nama yang keberapa? Ketiga. Apa domirnya? Hum. Oke, bagus. Saya tahu mabni dengan hilang tu cacat. Kalau cacat nih dia biasa dalam fi'il. Macam kenapa dia ada haraf pembaris mati tapi dia tidak berbaris mati contohnya gitu. Contohnya gini kan, macam tadi kan yuslim dia baris mati kan. Nanti kita akan jumpa dia ada haraf fi'il tapi dia tidak baris mati. Contohnya kalau kita contohkan ya, yad'u. Yad'u apa artinya yad'u? Dia mengajak kan. Man yad'u. Apa makna yad'u? Man siapa kan? Yad'u dia mengajak atau menyeru. Ya kan? Ini asalnya apa yad'u nih? Da'a yad'u, ya kan? Jadi ada waw di situ. Ada waw kan? Jadi di sini kita tahu kan mana harap apa namanya? Harap nasab kan? Dia man siapa dia? Man kat isim. Dia boleh isim, boleh Isim boleh harap dan harap. iya betul, harap apa? Jar. Kan. Harap. Tapi tak ada di situ. Harap jazam bagus. Jazam. Harap jazam kan? Man yad'u macam kita sebelumnya kan? Wa may yuslim. Yuslim kan? Yuslim ujungnya tengok baris mati kan? Ini kenapa tiba-tiba tidak baris mati yad'u? Pada kebal. Kalau kebal letak mana pun tak berubah. Asalnya kan yad'u nih. Macam mana boleh ada dibuang wawnya? Pada buang tu. ada harap jazam. Jadi kalau kebal tu macam tadi kan? Hum. Ya. Tapi Kemudian harap jazam tu kan dia mematikan. Iya, mematikan. Inilah yang namanya haraf tadi kan. Haraf cacat. Ada awi. Hilang tu. Awi ini ada haraf alif waw ya. alif waw ya. Ini adalah haraf cacat. Dia mesti ada alif. Alif waw ya. Dia biasanya pada fi'il. Pada fi'il ya, bukan pada isim, pada fi'il. Fi'il sajalah. Pada fi'il. Pada fi'il ya. Mabni biasanya isim lah. Isim. Ini pada kalau mabni isim ya.
Jadi kalau saya tanya, kenapa dia tidak berbaris mati? Ya, Bung. Apa jawabannya? Pada bawah tuh. Bawah. Nah, jadi waw itu apa dia? Ada tuh. Bukan. Ilah. Arab jazam ini man. Arab ilah. Ilah. Jadi dibuang wawnya itulah yang namanya haraf cacat, haraf ilah. Kalau di radio hikim cakapnya bukan haraf cacat, haraf sakit namanya. Haraf sakit. Ustazah cakapnya dia. Oke. Terus sambung. Inna sesungguhnya harap taukid Allah. Jadi inna nih satu haraf taukid kan? Kita tengok dalam diagram. Nampak tak dalam diagram itu? Haraf taukid kan? Inna. Nah, cuma situ tak disebutkan lah. Barisnya kan ada boleh inna, boleh anna. Ya. Dia sebenarnya haraf taukid satu. Dia juga satu lagi haraf apa? Nasab sebenarnya dia. Dia selain haraf taukid dia juga haraf nasab inna nih. Macam mana kita tahu di haraf nasab? Lalu itu kita tengok perkataan selepasnya ini. Innal Allah, tidak Allahu ke Allahi. Jadi inna nih haraf taukid juga haraf nasab. Apa haraf nasab namanya? Pembaris atas isim selepasnya. Dia ada dua ya. Ada yang namanya pembaris atas fi'il, ada yang namanya pembaris atas isim. Jadi inna nih dia pembaris atas isim selepasnya. Oke. Ini tapi diuraikan ya. Lepas itu Allah isim al-ma'rifah. Ya. Juga boleh dinyatakan isim yang berbaris Mansub. Isim mansub. Kenapa dia mansub? Seperti inna. Sebab ada inna sebelumnya atau haraf inna. Jadi boleh juga kita nyatakan Allah ini namanya isim mansub juga ataupun isim inna. Jadi mananya inna dia boleh kita sebutkan sebagai haraf taukid, haraf nasab juga haraf inna. Ya haraf inna ya. Jadi di sini Allah isim inna isim mansub. Oke. Jantinanya apa? Allah mudzakkar, jumlah bilangannya mufrad, ganti nama yang keberapa? Ketiga pada damirnya huwa. Bagus. Masuk alimun. Mengetahui. Ya. Isim ke fi'il ke haraf. Alimun. Isim ke fi'il haraf. Isim lah. Apa tandanya kalau isim? Tanwin. Alimun. Oke. Jadi kalau tanwin ini isim apa namanya isim? Apa namanya kalau tanwin? Isim nakirah kan? Tapi di sini dia tertentu tidak nih? Kata di sini. Tertentu lah kan? Jadi tertentu. Jadi kalau yang tidak tertentu tuh macam sesuatu yang tertentu. Contohnya buku.